ada beberapa pihak yang berusaha untuk mempertahankan eksistensi misalnya ya di publik, yang nanti kaitannya dengan popularity, kemudian juga ada eh, konsekuensi lainnya yaitu misalnya juga terkait dengan ya kalau popularity pasti dekatnya adalah ke bisnis, ke uang, nah, hal-hal seperti itu yang sifatnya adalah materi atau kepentingan fungsional gitu. Audio Jungle. Orang lain tuh dalam ilmu psikologi tuh orang seperti ini sebutannya seperti apa sih Kak mungkin? Oke, ya. Jadi kan gini ya, kalau kita bicara tentang emosi ya, sebenarnya emosi itu adalah hal yang wajar ya. Itu adalah hal yang manusiawi ya. Jadi setiap orang tuh pasti punya emosi ya. Dan karena manusia itu unik, ya manusia itu berbeda-beda gitu. Jadi wajar juga kalau kadang-kadang ada orang-orang yang lebih peka terhadap satu keadaan. Kemudian ada orang yang kurang peka atau ada orang yang lebih ekspresif dalam penyampaian emosinya. Ada orang lain yang lebih memilih cara-cara yang lain begitu. Jadi emosinya sendiri itu adalah hal yang wajar manusiawi bisa dimiliki oleh setiap manusia. Nah, mungkin yang menjadikan ini berbeda adalah intensitas dari perasaan tersebut, dari emosi tersebut, dan juga bagaimana cara individu mengekspresikan perasaan tersebut. Ya, mungkin kalau kita lihat dari pertanyaan tadi, orang yang selalu emosional itu seperti apa ya? Jadi mungkin terminologinya perlu dijelasin dulu, dilihat dulu konteksnya. Maksudnya konteksnya emosional tuh apa? Ya, kalau maksudnya adalah nggak pakai emosi, nggak mungkin. Kita semua dalam melakukan keseharian kita pasti ada faktor emosi yang juga menyertai bagaimana kita berperilaku atau memilih sikap tertentu, ya, disadari ataupun tidak disadari. Tapi kalau yang maksudnya emosional adalah individu yang terlihat hampir selalu mengekspresikan emosinya secara meletup-letup. Nah, itu bisa karena banyak faktor nih. Misalnya, kenapa sih seseorang menjadi sangat ekspresif dalam mengekspresikan emosinya? Mungkin bahasa awamnya adalah emosional. Ada faktor fisik misalnya. Faktor fisik misalnya ya kurang tidur, kemudian kurang makan, diet mungkin tidak teratur, sehingga juga mungkin ada gangguan hormonal, itu juga bisa menyebabkan fluktuasi atau perubahan emosi. Kemudian juga ada faktor-faktor psikologis. Faktor psikologis nih misalnya stres juga, kemudian proses belajar ya. Proses belajar nih begini. Ada orang yang biasa untuk melihat bahwa cara mengkomunikasikan emosi kepada orang lain ya begitu. Ya dengan marah-marah, ya dengan berteriak, misalnya seperti itu. Ya itu namanya proses belajar. Kemudian juga bisa juga karena kompensasi perasaan tidak nyaman yang dialami atau ditumpuk secara tidak sadar gitu dalam kehidupannya, sepanjang kehidupannya. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan ciri kepribadian, ada juga karena faktor trauma, ada juga karena kondisi kesehatan mental lainnya, misalnya seperti depresi, cemas, mungkin gangguan mental lainnya seperti bipolar, berduka, atau intermittent explosive disorder gitu. Banyak sih kemungkinan-kemungkinan penyebab yang bisa menjelaskan apa yang membuat seorang individu itu berperilaku emosional gitu. Nah, untuk menentukan individu ini jadi yang mana itu tentunya diperlukan pemeriksaan psikologis yang komprehensif sebelum seorang profesional bisa mengatakan ini individu ini apa sih yang membuat individu ini menampilkan emosi-emosi yang terkesannya intens gitu ya, atau yang dalam bahasa awamnya emosional gitu. Nah, Kak, individu ini juga sepertinya suka apa ya sebutannya ikut campur dalam urusan orang lain atau mungkin caper gitu mungkin Kak. Nah, ini sifat-sifat seperti ini apakah ada gangguan juga dalam kejiwaannya atau seperti apa? Oke, jadi gini, di dalam psikologi setiap perilaku itu punya tujuan. Oke, baik itu yang disadari atau yang tidak disadari, ya. Dan ketika melihat sebuah perilaku, kita tidak bisa. Ketika melihat sebuah perilaku, kita tidak bisa melepaskan dari konteks individu dan juga konteks situasi. Ya, jadi kalau kita mau memaknai sebuah perilaku itu tidak bisa lepas dari konteks individu dan juga konteks situasi.
Nah, terkait dengan perilaku yang dianggap seringkali mengkomentari urusan orang lain, ya kita perlu lihat dulu nih konteksnya. Konteksnya apa nih? Misalnya satu, bagaimana hubungan kedekatan antara si individu itu dengan siapapun yang sedang dikomentari, ya. Kalau misalnya ada teman dekat, sahabat, keluarga gitu, bisa kan ya? Memang dasarnya adalah kepedulian gitu ya. Terus kemudian kita lihat lagi perilaku itu sesuai dengan porsi atau tidak. Komentar yang diberikan tuh sesuai porsi atau tidak. Misalnya seorang profesional ditanya tentang sebuah fenomena itu sesuai porsi atau tidak gitu ya. Terus kemudian kita perlu lihat juga perlu dilakukan ketika perilaku itu dilakukannya dalam konteks apa? Di area private ya, satu persatu atau area umum. Area umum tuh bisa publik ya, bisa juga misalnya sosial media gitu ya. Terus kemudian kita juga lihat lagi ada nggak sih tujuan fungsional ya dari perilaku yang dilakukan. Tujuan fungsional ini misalnya seperti ada beberapa pihak yang berusaha untuk mempertahankan eksistensi misalnya ya di publik, yang nantinya kaitannya dengan popularity, kemudian juga ada konsekuensi lainnya yaitu misalnya juga terkait dengan ya kalau popularity pasti dekatnya adalah ke bisnis, ke uang, hal-hal seperti itu yang sifatnya adalah materi atau kepentingan fungsional gitu. Kemudian kita juga perlu melihat intinya adalah konteks secara keseluruhan dari perilaku tersebut. Jadi kita nggak bisa tuh cuma ngelihat sebuah perilaku and then langsung memberikan judgement, oh perilaku ini berarti begini. Nggak begitu. Ya, kita perlu lihat dulu konteksnya, situasinya, dan juga faktor-faktor individual yang tadi sudah disebutkan, yaitu faktor apa? Faktor fisik, kondisi fisik, dan juga kondisi kesehatan mental, psikologis gitu. Ada orang yang memberikan komentar terhadap situasi yang lagi dialami orang lain yang memang intensinya adalah baik. Nah, biasanya ini dilakukan di ruang private ya, bukan di ruang umum karena tujuannya adalah baik, memperingati gitu ya, atau memberikan saran-saran yang konstruktif begitu. Tapi ada juga yang melakukannya sebagai pengalihan dari masalah-masalah hidup yang sedang dialaminya gitu. Ada juga yang lainnya yang melakukan hal ini sebagai bentuk usaha untuk menjadi lebih superior atau merasa lebih baik dibandingkan orang yang dikomentari. Jadi merasa lebih baik kah, merasa lebih tahu kah, merasa lebih bisa berbuat sesuatu kah dibanding orang yang dikomentari gitu. Jadi kalau ngelihat perilaku manusia itu memang sangat beragam kemungkinannya dan kita tidak bisa judging itu memberikan penilaian secara profesional sebelum dilakukan proses pemeriksaan psikologis yang utuh begitu. Nah, apakah perilaku ini terkait dengan gangguan kepribadian tertentu atau gangguan mental tertentu? Yaitu tadi kita perlu lakukan pemeriksaan psikologis. Tapi yang pasti gini, sebuah perilaku dikatakan itu gangguan atau tidak gangguan ya, atau mungkin dikatakan itu normal atau yang tidak normal, itu dilihat dari 3 hal: frekuensi, durasi, dan intensitas ya. Frekuensinya gimana? Kalau cuma terjadi sekali-sekali ya mungkin ya itu setiap dari kita juga pernah mungkin mengalaminya, sebagian besar dari kita. Durasinya gimana? Udah terjadi berapa lama gitu ya. Kalau durasinya terjadi, dia memang orangnya begitu di setiap masalah misalnya begitu ya, itu berarti durasinya sudah menahun, mungkin itu menjadi bagian dari ciri kepribadian. Intensitasnya gimana? Proporsional nggak gitu? Kalau orang marah, orang lagi shock, orang lagi cemas, ada dalam situasi yang tidak terduga, kemudian jadi kaget dan emosional, sesuai nggak proporsinya gitu dengan konteks situasinya gitu. Jadi hal-hal itu yang kita lihat untuk menentukan apakah ini adalah perilaku yang wajar atau perilaku yang tidak sewajarnya terjadi gitu. Nah, Kak, mungkin kita ambil salah satu contoh kasus beberapa waktu lalu kan mungkin di media sosial rame nih Kak, ada salah satu teman selebritis inisial MM histeris ketika
eh, kasusnya atau dia itu ditahan oleh pengadilan tinggi di daerah selatan gitu. Nah ini berbalik dengan keadaan dia yang mungkin di media sosial, di publik luar selalu ngoceh-ngoceh gitu. Ketika dia tertangkap histeris dengan begitu nangis apa segala macam. Nah ini perilaku orang seperti ini gimana kak mungkin pribadinya? Eh, yang tadi saya katakan ya bahwa saya tidak berkenan untuk mengomentari kasus per kasus karena saya tidak menangani, dan seorang profesional ketika tidak menangani kasusnya maka tidak boleh mengomentari tentang kasusnya. Nah, tetapi kalau dilihat dari Secara umum. berita-berita yang tampil yang secara umum, kita lagi-lagi sih perlu untuk melihat konteksnya ya. Kita kan hanya melihat sepenggal peristiwa. Kita nggak tahu tuh bagaimana individu yang bersangkutan menjalani hari itu, prosesnya seperti apa, kekhawatiran apa yang ada di dalam pemikirannya gitu, atau mungkin sedang memikirkan keluarga di rumah, atau mungkin sedang berpikir bahwa ini adalah sebuah situasi yang sangat tidak terduga, jadi dalam kondisi shock dan juga cemas dan takut dan panik gitu. Hal-hal semacam itu sangat bisa sih untuk mempengaruhi tampilan emosi seseorang begitu. Jadi kita tidak bisa memberikan penilaian hanya dilihat dari sepenggal perilaku atau yang tampil viral di sosial media. Berarti Gitu. memang kalau secara umum kondisinya memang campur aduk ya kak, ketika mungkin seseorang mengalami hal tersebut mungkin. Bisa jadi seperti itu, karena kan untuk sebagai masyarakat awam ya, ketika berurusan dengan hukum ini kan bukan persoalan sepele gitu, apalagi kan ketika hal tersebut membuat individu yang bersangkutan menjadi jauh dari keluarga, kemudian menjadi sulit untuk berfungsi keseharian seperti layaknya melakukan aktivitas yang ia biasa lakukan gitu. Pastinya ada shock, itu udah pasti gitu ya, karena itu kondisi yang tidak terduga gitu atau yang mengejutkan ya, sekalipun tahu misalnya yang bersangkutan udah tahu ya ini adalah masalah hukum, ada kemungkinan itu, tetapi kan ekspektasi atau kalkulasi perkiraan seseorang terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi mungkin tidak sesuai dengan realitanya gitu. Jadi ketika ekspektasi atau harapan kita itu nggak matching dengan realitanya, itu kan pasti kita ada rasa kecewa, shock, kemudian mungkin cemas, mungkin juga kemudian nggak siap dengan peristiwa atau keputusan tersebut gitu. Banyak faktor sih yang mungkin berpengaruh gitu. Kita tidak bisa melihat itu sebagai penggalan peristiwa yang kemudian bisa menentukan oh ini pasti begini gitu, nggak gitu, karena manusia tuh kompleks gitu ya. Penggalan perilaku yang cuman 2-3 menit yang viral belum tentu menggambarkan konteks individu di hari itu, di momen itu, apalagi keseluruhan hidupnya gitu. Iya, karena kan yang kita tahu mungkin pribadi ini terlihat kuat, maksudnya santai saja, tapi ketika mendapatkan masalah terlihat begitu histeris gitu, sehingga menjadi viral gitu kak. Apakah ini juga berpengaruh terhadap orang di sekitarnya nggak sih kak, mentalnya mungkin keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, atau seperti apa kak? Oke. Kita kan tahu ya bahwa sebagai public figure ya itu selalu ada tuntutan untuk tampil sempurna begitu ya. Itu adalah cost yang perlu diusahakan oleh teman-teman yang memutuskan untuk tetap ada di entertain, right? Dan itu juga bagian dari profesionalitas. Kalau tadi pertanyaannya konteksnya adalah kenapa ya public figure yang terlihat kuat kok ketika tertempa masalah kemudian dia juga bisa juga menjadi begitu emosional begitu. Jadi kan kita juga tahu gitu bahwa kadang-kadang hal-hal yang tampil di sosial media atau hal-hal yang kita lihat gitu itu belum tentu menggambarkan situasi, suasana kebatinan atau suasana emosi, suasana psikologis individu itu secara genuine gitu atau tulus begitu. Jadi mungkin saja tampilannya bisa terlihat baik-baik saja, padahal juga nggak baik-baik itu gitu. Dan sebenarnya wajarnya gini deh, siapa sih yang nggak stres ketika orang berurusan sama hukum?
kayaknya enggak ya gitu loh. Itu kan bukan hal yang simple gitu ya. Tapi bagaimana cara orang menghadapi stres tersebut, bagaimana cara orang mengekspresikan emosinya dan sebagainya, itu memang berbeda tiap individu. Dan lagi-lagi kita tidak bisa menentukan kondisi psikologis seseorang hanya karena dari perilaku yang tampak di 2-3 menit video viral. Nggak bisa seperti itu sih. Kita mesti lihat dulu konteks secara keseluruhan begitu. Nah, Kak, terakhir nih Kak, mungkin bagaimana kondisi psikologi seseorang ketika mungkin saat ini dia sedang mengalami masalah, dan setelah selesai menghadapi itu semua, apakah kepribadian yang tadi kita bahas mengenai emosional, mungkin suka ikut campur dalam urusan orang lain, itu akan berubah atau akan tetap menjadi pribadi yang seperti itu ketika masalahnya selesai? Oke, gini, kalau kita bicara tentang tadi kan ya, kalau pertanyaannya kenapa sih orang emosional? Ada faktornya banyak, fisik, psikologis juga bisa karena stres, bisa karena kondisi mental yang sifatnya sementara, misalnya cemas, shock dan sebagainya, atau bisa juga mengarah ke situasi atau ciri kepribadian gitu. Nah ini yang mana nih? Yang sementara atau yang ciri kepribadian kita belum tahu. Begitu ya, kita perlu melakukan pemeriksaan psikologis. Seandainya ini adalah ciri kepribadian, seandainya, maka kemungkinan besar ya pola perilakunya tetap akan berulang muncul di bentuk-bentuk perilaku yang lain ya. Dalam arti bukan berarti akan tetap mengulangi perilakunya dan sebagainya. Mungkin tidak dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang lain. Misalnya perilaku yang bertujuan untuk gaining attention, misalnya untuk mendapatkan atensi, mungkin tetap akan muncul di tempat-tempat atau bentuk-bentuk lainnya, akan tetapi tidak harus selalu di dalam situasi yang sama ya. Saya juga percaya bahwa setiap individu bisa belajar dari kekeliruannya begitu. Jadi kalau masalah nanti keluar akan bagaimana ya, tergantung juga sih, tergantung social support yang dia punya juga, tergantung kondisi psikologisnya dia gitu. Tapi juga tidak dipungkiri juga bahwa sebenarnya setiap orang yang berurusan dengan hukum itu pasti juga akan menimbulkan stres. Jadi gini, ketika seseorang berada dalam situasi stres, itu responnya tuh beda-beda ya. Ada fight, flight, atau freeze gitu ya. Situasi stres itu sesuatu yang menekan, yang dianggap ada demand, ada tuntutan yang nggak sesuai dengan sumber daya yang kita punya. Sumber daya ini bisa macam-macam, dari misalnya tenaga kita, kemudian kesiapan mental kita gitu ya, hal-hal semacam itu gitu. Itu bisa menimbulkan stres ya. Atau situasi yang kita merasa bahwa I cannot handle this gitu, gue nggak bisa nih ada dalam situasi seperti ini. Respon individu tuh bisa fight, flight, atau freeze gitu. Kalau flight itu cenderung ya udah lari gitu dari situasi gitu ya. Misalnya diberikan keputusan, oh ini berarti harus stay dulu gitu di sebuah tempat, bisa juga langsung kabur, bisa juga seperti itu. Atau fight nggak terima dengan keputusan itu dan berusaha berjuang supaya keputusan tersebut dipending atau di cancel, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga freeze itu jadi kayak beku gitu, kaku, bingung, nggak bisa berkata apa-apa gitu. Nah respon tiap orang di dalam kondisi stres itu beda-beda gitu, jadi nggak bisa untuk disamakan gitu. Cukup. Terima kasih kami. Audio